Yo, seperti biasa, Kalau udah episode terakhir Last Cam Standing, pasti gue yang bawain. soalnya kan versus iPhone pastinya. Dan ya, kali ini di final akan terjadi camera battle antara iPhone 17 Pro Max dan juga Oppo Find X8 Ultra. Oppo versus Apple. Artinya apa? Di akhir video ini sudah bisa dipastikan, yang akan menerima gelar smartphone dengan kamera terbaik di tahun 2025 adalah brand berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau kalian masih ingat, tahun 2024 jawarannya adalah Vivo X100 Ultra. Pertanyaannya sekarang siapa yang akan menjadi juara Last Cam Standing K2G untuk tahun 2025? Tim robot lagi kah? Atau justru ditikung sama buah-buahan yang katanya membawa upgrade kece di sektor kamera? Kita buktikan. Let's go! Guys, selama pembahasan kamera ini, untuk memudahkan kita, gue dan kalian, gue akan sebut HP-nya dengan sebutan Oppo dan iPhone saja, tanpa jenis HP-nya, supaya nggak kepanjangan dan tidak ribet. Nggak lupa, semua spesifikasi detail ada di deskripsi. Mulai dari kamera utama. Seperti biasa, kita bahas mode warna dan karakter dulu. Ini esensial untuk diketahui, tapi memang arahnya lebih ke selera pribadi. Artinya, tidak akan masuk ke penilaian. Tapi kalau ada catatan atau special case, akan gue selipin di tengah pembahasan. Oppo punya mode auto dan master, sedangkan iPhone mode auto saja. Di mode auto, yang bisa gue sampaikan, Oppo outputnya eye pleasing, sedangkan iPhone lebih less eye pleasing. Tapi sama-sama eye pleasing, cuman beda kadarnya saja. Kalau yang cari natural, patokannya justru master mode dari Oppo lah yang harus dijadikan referensi karena lebih mendekati overall tone warna aslinya. Disikon dengan pencahayaan ideal untuk objek orang pure soal selera saja. Nggak akan salah dengan kedua smartphone ini. Cuman memang ada dua hal yang bisa kita notice. Kalau kalian doyan pixel peeping, iPhone masih lebih berasa efek sharpeningnya, especially di bagian rambut. Lalu karena sensor Oppo lebih gede ketimbang iPhone, natural bokehnya lebih berasa asyik. Sedangkan di iPhone, antara model dan background sangat minimal separasi bokehnya. Sedangkan untuk foto-foto non-orang, Karakter dan perbedaannya sama aja kok dengan foto-foto dari main camera yang sudah kita bahas sebelumnya di Good Light. masuk ke sikon yang menantang, backlight. Surprisingly, gue lebih prefer jepretan dari iPhone ketimbang Oppo. Karena baik highlight dan juga shadow-nya bisa dikontrol secara balance. WB-nya pun pas, sehingga lebih nyaman juga dilihat di mata. Sedangkan Oppo mencoba mengangkat keduanya, jadi berasa terlalu bright aja fotonya. Tapi kalau udah extreme backlight banget, sebaliknya. Oppo bisa preserve dynamic range dengan baik. Simpelnya, lihat saja matahari di background, sudah ngilang di iPhone. Kalaupun di iPhone, di angle berbeda mataharinya dapet, orang yang di foreground bubar jadinya. WB-nya jadi ngaco di iPhone, orangnya jadi keabuan, butek gitulah. Dan detailnya sudah terpapas. Kalau Oppo, sebaliknya, lebih clean dan well-balanced. Lanjut ke sikon indoor lighting yang warm. Ketika cahaya tersorot ke orangnya, gue nggak punya komplain. Keduanya bagus-bagus aja. Bedanya, Oppo tuh kayak abis dijepret pakai kamera beneran, lalu di-retouch. Berasa mahal fotonya. Gue suka sama kontras dan juga color profile dari Oppo. Sedangkan yang iPhone kayak jepretan HP. Ya udah itu aja. Nah, masih di cafe yang sama. Kalau kita beralih ke tempat yang tidak ada sorotan cahaya langsung, berasa di iPhone detailnya berkurang drastis, noise pun mulai keluar, dan skin tone orangnya berasa jadi muted ketimbang aslinya. Jadi a bit yellowish dan gelap. Terlihat kayak pakai alat makeup dengan budget terbatas. Yang Oppo masih oke dari berbagai parameter. Sekaligus terlihat kayak pakai alat makeup yang premium. Gue bukan expert makeup ya, cuman pendapat saja. Sedangkan di sikon low light, dimana ini gue fotonya di sikon yang masih ada lelampuan taman, sekilas gue merasa output fotonya mirip. Beda di exposure dan warna aja sedikit. Good. Tapi ketika intensitas cahaya artifisial semakin berkurang, yang paling dominan ketika kita pixel peep, tekstur wajah di Oppo masih terjaga. Lihat area alis, bibir, dan lainnya. Sedangkan di iPhone udah berasa rata dan noise bermunculan. Terlepas tentunya Oppo lebih eye pleasing. So untuk main camera fotografi jelas ya, keunggulan dominan ada di Oppo, especially di kondisi lighting yang challenging. Kategori berikutnya adalah lensa tele. Lensa yang jadi andalan kedua brand di sektor kamera. Oppo punya dua lensa tele, 3 kali optical, 70mm,
dan 6 kali optical 135mm. Sedangkan iPhone hanya 1, 4 kali optical 100mm. Yang gue notice, di berbagai sikon, gue bisa dengan sangat mudah dapetin jepretan yang clean dan sharp dengan kedua lensa tele Oppo. Sedangkan yang iPhone tuh, bagian baju masih cukup sharp, tapi wajah udah soft dan noisy. Ini tuh berada di sekitaran jam 3.30 sore di mana matahari lagi drop sebentar. Tapi itu di kondisi outdoor yang terang, bukan yang mendung gelap gimana gitu. Gue kira glitch, sehingga gue sempat coba jepret 3 foto, hasilnya begitu semua di iPhone. So pastikan, kalau mau jepret foto dengan lensa tele iPhone, harus terang benderang kalau ngejar sharpness. Nah, dari hasil kamera yang barusan aja, gue sebenarnya udah bisa predik nih, gimana bakalan persaingan lensa tele kedua smartphone ini ke depannya. Ketika gue punch in ke 8 kali zoom yang menjadi jagoan iPhone kali ini dengan embel-embel optical quality zoomnya versus 8 kali hybrid zoom Oppo dari lensa tele keduanya di Oppo, harus gue akui nggak jelek sama sekali si iPhone. Tapi ketika gue telaah lebih detail, kenapa skin tone-nya jadi terlalu kuning dengan tambahan hue pink atau magenta di fotonya? Lihat aja bajunya Cleo, warna yang bener harusnya seperti yang di Oppo, clean begitu harusnya. Dan foto yang sama ketika gue crop, guratan-guratan bulu alis di iPhone sudah hilang. Di Oppo masih terlihat jelas. Kemudian ketika lagi-lagi matahari ngumpet, masih sama di 8 kali zoom, noise iPhone itu lebih terlihat di mana-mana. Lihat aja, di latar berwarna biru dan wajah Cleo sampai ke leher dan bahunya. Semakin kondisi cahaya sulit, tetep ya, sekalipun cuman di 8 kali zoom, iPhone jauh lebih struggle dibanding Oppo. Fokusnya juga kadang ngaco. Oppo di sikon ini nggak wow, tapi lebih usable. Jadi sebenarnya 8 kali zoomnya iPhone 17 Pro Max ini adalah optical quality yang not so optical quality. Sekarang range yang lebih jauh, 20 kali zoom, tanpa pixel peeping. Di sikon lighting ideal begini, foto keduanya bagus. Dengan catatan skin tone-nya masih rada kuning di iPhone, tapi fine. Cuman ketika mulai gue pixel peep, gue surprise sama detailnya dari Oppo. Ini kalau 20 kali zoomnya dikasih embel-embel 20 kali zoom optical quality, mungkin gue masih rada mau ya dibohongin. Setiap detail kecil di wajah Cleo teksturnya masih terjaga sangat baik. Lihat deh, tekstur di pipinya dan garis-garis lipatan kulit mata di atas bulu mata. Wow banget buat ukuran 20 kali zoom. Di 40 kali zoom, keduanya nggak ada yang bagus. iPhone hampir tanpa tekstur serba noise. Kalau Oppo ada halo effect gitu di edges tubuh Cleo. Detail wajahnya soft, tapi bajunya masih ada detailnya sedikit. Begitupun rambut. Gue tesnya maksimal buat tele cuman sampai di 40 kali zoom buat foto, karena iPhone maksimalnya segitu. Buat non-orang, gue sempet tesnya tulisan ya. Di 8 kali zoom, masih comparable antara iPhone dan Oppo, walau gambar Oppo sedikit lebih clean. Sedangkan di 20 kali zoom dan juga 40 kali zoom, terlihat semakin jauh perbedaan clarity gambar di kedua smartphone dari berbagai parameter. Keunggulan ada di Oppo. Oke, berikutnya kita bahas mode portrait. Di iPhone, mode portrait dengan lensa tele di lock cuman di 4 kali saja. Di Oppo kita bisa play around mulai dari 3 kali sampai dengan 6 kali. Intinya, jepret foto portrait di Oppo lebih fleksibel ketimbang iPhone dengan kualitas yang lebih terjaga pula karena ada 2 focal length. Terus kalau focal length foto di Oppo mau dimiripin sama iPhone juga bisa. Separasi objek tergantung foto ya, nggak ada yang perfect, cuman gue perhatikan Oppo lebih pinter. Lihat aja cut out tangan antara tangan kiri dengan background tanaman. iPhone ngedeteknya masih kurang presisi. Urusan lainnya keduanya bagus-bagus aja. Sama kayak jepretan lensa tele non-portrait keduanya. Ketika bermain ke sikon lighting yang challenging, output foto dari berbagai parameter lebih reliable Oppo, terutama detail dan noise control. Bahkan di spot foto itu, at times gue bisa notice yang iPhone kok skin tone-nya bisa jadi rada orange. Ini bukan soal eye pleasing atau tidak. Lalu di sikon lighting yang ngejelimet, gue lebih sering dapetin foto portrait yang usable di Oppo ketimbang di iPhone. Selesai buat lensa telenya? Belum, masih ada foto makro. Di Oppo ada tele makro, jadi bisa menghasilkan jepretan makro yang dramatis dengan bokeh yang kental. Warnanya keluar dan fotonya itu kontras. Di iPhone sebaliknya, karena pakainya lensa ultrawide,
Maksimal bisanya yang terdekat dan optimal ya begini. Nggak jelek, cuman kurang canggih aja si iPhone. Oke, untuk fotografi lensa tele clear ya. Di mayoritas scenario, Oppo punya lebih banyak keunggulan. Tadi karena udah nyentuh lensa ultrawide, sekarang kita bahas lensa ultrawide. Yang gue notice, Oppo masih sedikit yellowish nih. Tapi yang lebih gong lagi, iPhone kok toxic banget sharpeningnya ya? Terutama pepohonan di sekitar. Kalau buat FOV sih, lebih lebar iPhone. Buat detail orangnya, di iPhone wajah Cleo udah geradakan. Di Oppo masih decent detailnya, lebih bagus. Di low light, perbedaan semakin jomplang. Foto iPhone udah noise semua itu kalau di Pixel Pip. Oppo surprisingly detailnya masih bagus, warnanya masih keluar juga. Untuk fotografi lensa ultrawide, kayaknya telak banget ya keunggulan Oppo. Terakhir buat foto, selfie pastinya. Keduanya bagus-bagus aja di lighting yang ideal, sama-sama eye pleasing, sama-sama detail. Beda utamanya Oppo lebih kontras, dan iPhone exposure-nya lebih tinggi. Di kondisi low light di outdoor dengan lelampuan taman, kekurangan iPhone berasa ketika di Pixel Pip. Biasalah, detail kurang dan noise berasa. Oppo masih bagus dari berbagai parameter, kayak bukan dijepret di sikon yang sama dengan iPhone. Oke, untuk selfie fotografi, Oppo punya keunggulan di sikon low light. Oke, untuk lensa tele, ultrawide, maupun selfie, gue nggak senggol banyak soal warna dan juga skin tone. Soalnya sama kayak lensa utama, Oppo lebih eye-pleasing dan iPhone lebih sedikit kadar eye-pleasingnya. Kecuali kalau ada beberapa hal yang gue mention saat pembahasan. Foto clear ya, sekarang kita masuk video. Main camera 4K 60fps. Oppo dan iPhone sama-sama bagus videonya, stabilisasi bagus, smooth, sharpness keduanya juga natural. Exposure nggak naik turun pas perpindahan lokasi dari pure outdoor ke semi outdoor, yang membedakan color profile dan WB. Saat di outdoor, Oppo lebih warm dan iPhone lebih cool. Kalau di indoor sebaliknya. Tidak ada yang bisa gue bilang natural, keduanya sama-sama memanjakan mata, namun tidak berlebihan. Buat video main camera di sikon indoor lighting, dengan sedikit backlight, gue masih lebih suka video dari iPhone, terutama untuk urusan skin tone orangnya. Meski highlight di background yang di luar, sudah rada keklip sedikit. Si Oppo tuh skin tone-nya terlalu orange kekuningan gitu di spot gue syuting ini. Detailnya sih sama-sama bagus. Di low light, gue shootnya di 4K 30fps ya, untuk maksimalin image quality dan juga exposure. iPhone lebih bisa menetralisasi lelampuan taman outdoor. Kalau Oppo masih kerasa tuh, masih dapat hue kekuningan dari lelampuannya. Paling efeknya ya ke skin tone. Ditambah, detailnya gue rasa tidak sebaik iPhone juga. Kalau stabilisasi gue rasa 11-12 saja keduanya di sikon begini. Walau keduanya jitter juga di background, yang mungkin karena efek 4K 30fps. Jadi kalau untuk video di kamera utama, gue rasa iPhone punya keunggulan, terutama di situasi dan kondisi yang challenging. Lanjut ke video dengan menggunakan lensa tele. Di optical keduanya, 3 kali Oppo versus 4 kali iPhone 4K 60fps, keduanya equally good, dengan catatan ya jelas, ada perbedaan di focal length. Warnanya sama-sama keluar dan detail keduanya bagus. Oppo punya edge karena lebih fleksibel, di mana dia bisa punch in lebih jauh ke lensa tele keduanya yang 6 kali optical dibanding iPhone yang stop di 4 kali optical saja. Untuk tele, gue coba lebih jauh lagi ke 8x untuk videonya, tetap di 4K 60fps. Selama nggak di Pixel Pip, keduanya decent, cuman memang warna masih lebih kontras di Oppo. Kalau detail bisa dilihat dari case iPhone yang dipegang Cleo, lebih clear di Oppo. Kalau noise sama-sama ada lah. Zoom video, gue mentokin di 24 kali zoom saja karena iPhone video maksimalnya segitu. Ini bisa kita lihat, outputnya itu di iPhone udah kayak parade noise ya, tahap burik. Sedangkan Oppo, surprisingly, not bad. Masih usable sih ini kalau kata gue. Noise ada tapi nggak parah, warna masih keluar sedikit. Soal ketajaman kalau dibandingin iPhone, ini mah jauh. Di 24 kali zoom, gue videoinnya itu pakai 2 tangan megang HP-nya supaya lebih stabil. Untuk video lensa tele, Oppo punya keunggulan dari sisi versatility dan juga zoom long range. Lensa ultrawide 4K 60fps di good lighting. Ya sama aja lah, kayak main camera. Sama-sama bagus antara Oppo dan juga iPhone.
Bedanya di karakter warna saja sebenarnya. Palingan ini gue bisa notice Oppo kadang hentakan kaki saat jalan masih berasa. Sedangkan untuk sikon yang challenging, sama seperti kamera utama tadi, gue vote untuk iPhone karena bisa kontrol noise lebih baik, detail masih lebih oke, dan skin tone masih lebih terjaga ketimbang Oppo. Udah sih, ultrawide gue kebanyakan pakai di kedua sikon tersebut. Kalau untuk video lensa ultrawide, kita bisa melihat overall iPhone punya keunggulan ya, terutama di sikon lighting yang challenging. Lensa terakhir untuk video, selfie. Kalian kita cek audio ya. Hai, gue lagi nyobain video selfie dari dua handphone ini dan dua-duanya maksimal bisa di 4K 60. Hai, gue lagi nyobain video selfie dari kedua handphone ini dan dua-duanya maksimal bisa di 4K 60. By default, memang perekaman audio dari iPhone sedikit lebih baik ketimbang Oppo. Tapi di Oppo jangan lupa, ada fitur sound focus yang bisa kita nyalain sebelum merekam. Jadi output audionya bakal lebih clean dan juga bisa menekan background noise dengan lebih baik kalau lagi vlogging. Terutama kalau di sikon seperti ini ya, yang banyak lalu lalang kendaraan atau berisik misalnya. Di sikon cahaya ideal, soal stabilisasi, Oppo masih berasa guncangannya, sedangkan iPhone berasa ada jitter. Karakter warna keduanya juga beda. Cleo lebih kelihatan kayak make makeup ekstra gitu di Oppo, sedangkan di iPhone makeupnya berasa lebih natural. Sedangkan untuk sikon malam hari, Agak aneh sih ya, video selfiean di sikon low light begini, keduanya nggak ada yang bagus. Oppo berasa jitter tapi lebih terang dikit, iPhone sebaliknya. Mending selfiean di low light, cari sumber cahaya aja lah, supaya lebih kepakai footage-nya. so untuk performa video selfie, jelas iPhone lebih baik. Sedangkan untuk audio, gue rasa keduanya mirip saja. Switching lensa, ultrawide ke main camera berasa lebih smooth di iPhone. Lanjut main ke tele, juga itu di Oppo lebih berasa switchingnya. Plus ada perbedaan exposure-nya di Oppo lebih terlihat. Pas reverse-nya berasa lebih smooth di iPhone overall. Jadi buat urusan switching lensa itu poinnya di iPhone ya, walau gue perhatikan nggak jauh. Gue sih merasa pas awal gue baru beli 17 Pro Max itu switching lensanya bagus banget ya, smooth banget ya. Ini sekarang kok jadi kurang ya? Segmen terakhir adalah special features di video. 120 fps. Baik Oppo dan juga iPhone, keduanya sama-sama bisa merekam maksimal di 4K 120 fps. Namun iPhone bisa merekam di lensa utama saja. Sedangkan Oppo bisa di kamera utama dan bisa di tele optical 3 kalinya. Lebih fleksibel pastinya. Lock video. Baik Oppo dan iPhone bisa merekam lock video up to 4K 120 fps. Cuman Oppo nggak perlu connect ke HD eksternal. Sedangkan iPhone di atas 4K 30, locknya harus connect ke eksternal HD. Jadi lebih fleksibel di Oppo juga. Portrait video yang unggul adalah iPhone. Bisa 4K 30 fps, bagus rapih. Oppo cuman 1080p 30 fps. Jelas lebih tajam iPhone, tapi kerapihannya di sini gue lihat ya mirip-mirip saja. Sama-sama oke lah. Oke, itu adalah Last cam standing terakhir antara Oppo Find X8 Ultra dan juga iPhone 17 Pro Max. Dari overall camera comparison, terlihat Oppo Find X8 Ultra lebih unggul. Dimana untuk urusan fotografi, Oppo punya keunggulan yang sangat dominan di berbagai lensa dan juga di berbagai sikon. Sedangkan untuk videografi, ada area di mana keduanya punya kesamaan, ada area di mana Oppo lebih unggul seperti untuk video dengan lensa tele dan juga untuk fleksibilitasnya di special features Serta perekaman audio yang lebih clean buat vlogging. Di sisi lain untuk lensa selfie dan ultrawide, iPhone yang memiliki keunggulan. Intinya di sektor video pun bobot kemenangan iPhone itu tidak terlalu mutlak atau tidak terlalu dominan dibanding Oppo. Jadi kalau kita akumulasi semua foto dan video, Oppo lah yang punya keunggulan yang lebih banyak. Jadi untuk tahun 2025, setelah mencoba mayoritas smartphone high-end, gelar HP dengan kamera terbaik tahun 2025, menurut K2G jatuh kepada Oppo Find X8 Ultra. Secara dia yang paling lama bertahan dan mengalahkan semua pesaingnya. Goks ya, selamat Oppo!
buat yang nanyain mana Oppo Find X9 Pro, mana Vivo X300 Pro, santai lah, itu nanti masuk ke last cam standing tahun 2026. HP-HP yang baru rilis, biasanya kami kasih waktu untuk mematangkan softwarenya sebelum kami ajak untuk adu jotos kamera. Ditunggu aja, kemungkinan last cam standing episode pertama di tahun 2026 adalah antara kedua smartphone tersebut. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys.